Pria itu baru saja membuka jendelanya ketika sebuah anak panah tiba-tiba menembus pintunya. Bingung, dia mengambil catatan yang terikat pada anak panah tersebut. Isinya berbunyi, jika dia menembakkan senapan di keranjang ke udara, pria misterius itu akan membayar sewa selama setahun penuh. Terdengar seperti tawaran yang menguntungkan. Tanpa berpikir panjang, dia memuat senapan dan menembakkan ke udara. Pada saat yang sama, seorang pengemudi yang baru saja masuk ke mobilnya melihat sebuah catatan di dashboardnya. Isinya berbunyi, ketika kamu mendengar tembakan, pergilah ke Jewelry Avenue. Pria misterius itu akan membayar cicilan mobilmu. Pengemudi itu tidak menanggapinya serius dan membuang catatan itu keluar jendela. Tetapi ketika dia membuka kaca spion, setumpuk uang jatuh keluar. Kemudian, benar saja, sebuah tembakan terdengar dari dekat. Dia langsung menyalakan mesin dan menuju Jewelry Avenue. Begitu dia berhenti, seorang pria berwajah bekas luka tiba-tiba melompat masuk. Dia memberitahu pengemudi untuk tetap diam dan tidak bergerak. Kemudian, dia mengambil sebuah surat misterius dari mobil dan menyerahkannya kepada pemilik toko perhiasan. Catatan itu berbunyi, kamu punya 5 detik untuk mengemas berlian-berlian ini, atau 2 pria kekar di sampingmu akan meledakkan bom nuklir tersembunyi. Pemilik toko itu sangat ketakutan hingga terdiam sejenak, kemudian cepat-cepat membuka berangkas dan menyerahkan semua yang dimilikinya. Apa yang tidak dia ketahui adalah 2 pria kekar itu hanya disuruh menatapnya dengan marah. Begitulah cara mereka mendapatkan setelan Nike Premium. Kemudian, beberapa pengantar datang, mengambil berlian yang telah dikemas dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil pengemudi. Mereka memberitahunya untuk kembali ke tempat semula. Sesampainya di sana, seorang pria yang mengenakan kacamata hitam mengambil berlian dari bagasi dan memindahkannya ke mobil sport. Begitulah, pria misterius itu mendapatkan berlian tanpa pernah menunjukkan wajahnya. Setelah itu, kepala polisi membawa semua orang untuk diperiksa. Namun anehnya, tidak ada seorang pun yang saling mengenal dan tidak ada yang menyadari bahwa mereka semua telah terlibat dalam perampokan perhiasan. Tanpa petunjuk, kepala polisi beralih ke pria terakhir, pria dengan kacamata hitam. Tetapi dia hanya berkata bahwa dia tidak melihat apapun. "Hei, kamu buta atau gimana?" tanya kepala polisi. "Ya pak," jawabnya. Ternyata, satu-satunya tugasnya adalah membawa tas dan berjalan 5 langkah ke depan. Orang buta yang gege. Ye.